Nomor 179. Putusan nomor 179 garing PU garis datar 22 Romawi garing 2024. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh nama Astro Alpha Lee Charlie SS, selanjutnya disebut sebagai pemohon. Membaca permohonan pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan, duduk perkara dan seterusnya dianggap diucapkan, pertimbangan hukum, kewenangan mahkamah. Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum pemohon dan pokok permohonan, mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Bahwa mahkamah telah memeriksa permohonan akuo dalam sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda mendengar pokok-pokok permohonan pemohon pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 berdasarkan ketentuan pasal 39 Undang-Undang MK dan pasal 41 ayat 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang tata beracara dalam perkara pengujian undang-undang. Mahkamah telah memberikan saran dan nasihat kepada pemohon berkenaan dengan kerugian konstitusional pemohon dan penyempurnaan alasan-alasan permohonan. Vide risalah sidang tanggal 24 Desember 2024 serta berkenaan dengan petitum permohonan, vide risalah sidang dan seterusnya terhadap saran dan nasihat yang disampaikan dalam sidang pemeriksaan pendahuluan. Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan yang diterima oleh mahkamah pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2025 pukul 14.49 waktu Indonesia Barat. Bahwa selanjutnya mahkamah akan menilai syarat formal suatu permohonan berkenaan dengan kesesuaian antara posita dan petitum berdasarkan pasal 74 PMK 2 2021 sebagai berikut dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Bahwa setelah mempelajari secara saksama permohonan pemohon akuo, telah ternyata pemohon merumuskan petitum diantaranya sebagai berikut dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Bahwa terhadap persyaratan formal permohonan in kasus sistematika permohonan akuo pada prinsipnya telah disusun sesuai dengan format permohonan sebagaimana diatur dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang MK dan pasal 10 ayat 2 huruf A dan huruf B PMK 2 2021. Namun demikian, sekalipun telah disusun sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan dimaksud, penilaian perihal syarat formal suatu permohonan tidak hanya semata-mata pada sistematika, tetapi mahkamah juga akan menilai keterpenuhan dan ketepatan substansi dari bagian sistematika dimaksud. Bahwa setelah mahkamah mencermati secara saksama ihwal permohonan akuo in casu pada bagian alasan-alasan permohonan atau posita dan hal-hal yang dimohonkan pemohon atau petitum, mahkamah mendapatkan fakta bahwa pemohon tidak menguraikan alasan-alasan permohonan atau posita dengan jelas dan dalil pemohon tidak terdapat dalam posita tetapi ada dalam petitum. Selain itu, pemohon tidak menyebut secara spesifik dasar pengujian permohonan akuo. Posita permohonan pemohon tidak menguraikan pertentangan norma akuo terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sehingga pemohon belum menunjukkan di mana letak pertentangan atau inkonstitusionalitas norma akuo. Dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma pasal 150 dan pasal 151 Undang-Undang 17 2023, meskipun pemohon telah mengutip putusan Mahkamah Konstitusi nomor 57 dan seterusnya 2021 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 17 April 2012 yang pada pokoknya mewajibkan adanya tempat khusus merokok. Namun posita permohonan pemohon tidak menguraikan argumentasi hukum yang memadai mengapa mahkamah harus bergeser pendiriannya dalam putusan terdahulu.
Begitu pula dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma pasal 152 ayat 2 Undang-Undang 17 2023 yang dianggap tidak efektif. Pemohon tidak memberikan argumentasi hukum yang didukung oleh uraian fakta, teori, doktrin, atau jurisprudensi yang relevan untuk membantah keberadaan rokok elektronik. Selanjutnya dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma pasal 437 Undang-Undang 17 2023, pemohon justru mengaitkannya dengan pengaturan sanksi pidana mengenai penggunaan narkotika golongan 1, bukan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sehingga tidak relevan untuk mempertimbangkan pengaturan sanksi pidana untuk dua jenis tindak pidana yang berbeda yang diatur dalam undang-undang yang berbeda pula. Terlebih dalam merumuskan petitum, pemohon membuat rumusan terhadap pemahaman norma pasal yang dimohonkan tanpa basis argumentasi hukum yang jelas dan tidak sesuai dengan kelaziman petitum dalam perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat 2 huruf A dan huruf B PMK 2 2021. Dengan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah, terdapat ketidakjelasan dan ketidaksesuaian antara yang diuraikan pada alasan-alasan permohonan dalam posita dengan yang dimohonkan dalam petitum. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, dengan adanya ketidaksesuaian antara dalil pemohon dalam posita dan petitum, dan dalil-dalil tidak terdapat dalam posita tetapi ada dalam petitum, Mahkamah berpendapat permohonan pemohon adalah tidak jelas atau kabur atau obskur. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan pemohon, namun oleh karena pemohon tidak jelas, permohonan tidak jelas atau kabur atau obskur sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 PMK 2 2021, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan kedudukan hukum dan pokok permohonan pemohon lebih lanjut. Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah karena dinilai tidak ada relevansinya. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan paragraf 4.1 sampai dengan paragraf 4.3 dianggap telah diucapkan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan. Amar putusan mengadili menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 8 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Jumat tanggal 7 bulan Maret tahun 2025 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk pada hari Jumat tanggal 21 bulan Maret tahun 2025 selesai diucapkan pukul 9:42 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi dengan dibantu oleh Agus Niwan Etra sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon, Dewan Wakil Rakyat atau yang mewakili, serta Presiden atau yang mewakili. Demikian para pihak pemohon, pihak DPR atau yang mewakili dan pemerintah atau yang mewakili pengucapan ketetapan dan putusan yang berjumlah 12 perkara. Untuk salinan ketetapan dan putusan akan dikirim di masing-masing email para pihak setelah persidangan ini ditutup atau selambat-lambatnya 3 hari kerja setelah pengucapan putusan ini. Terima kasih untuk semuanya. Sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.